liatin chart trading terus mikir, kok harganya di sini-sini aja ya? Pasar yang geraknya menyamping atau ranging itu emang bisa bikin frustrasi banget. Nah, kali ini kita bakal bongkar habis apa sih sebetulnya yang terjadi di baliknya dan siapa atau apa yang sebenarnya megang kendali. Pasti pernah kan, pas strategi andalan kita buat ngikutin tren tiba-tiba macet total. Tenang, Anda nggak sendirian. Di bahasan kali ini kita bakal cari tahu kenapa ini bisa terjadi dan yang lebih penting gimana cara kita menyikapinya. Oke, jadi pembahasannya bakal ada 4 bagian. Kita mulai dari rasa frustrasi yang sering kita alami, terus kita intip apa yang terjadi di balik layar pasar, lalu kita susun strategi yang pas, dan terakhir kita coba lihat pasar dengan kacamata yang baru. Yuk, kita mulai. Bagian pertama, frustrasi seorang trader. Ini nih momen yang kita semua pasti pernah alami, di mana strategi andalan kita kayaknya nggak ada gunanya sama sekali. Coba bayangin deh, Anda udah lihat sinyal beli yang kelihatannya sempurna banget. Semua indikator udah kasih lampu hijau. Anda yakin ini saatnya harga bakal terbang. Tapi apa yang terjadi? Harganya cuma naik turun di situ-situ aja, pelan-pelan ngegrogotin modal, dan yang lebih parah, kepercayaan diri kita. Jadi, apa sih sebenarnya yang terjadi di balik layar? Siapa yang seolah-olah menahan pasar? Jawabannya ada di dua konsep kunci, pengelompokan volatilitas dan cara para pemain raksasa di pasar ngelola resiko mereka. Kunci pertama buat ngerti ini tuh namanya pengelompokan volatilitas. Maksudnya apa? Sederhananya, volatilitas itu nggak acak. Mirip kayak cuaca, pasar itu punya musimnya sendiri. Periode yang tenang biasanya diikuti sama periode tenang lainnya. Dan sebaliknya, kalau lagi bergejolak ya bakal terus bergejolak. Nah, pasar yang ranging ini ya itu tadi, perwujudan dari musim yang lagi tenang. Penyebabnya apa aja? Macam-macam. Bisa karena berita besar yang datang beruntun atau perilaku investor yang panik. Tapi, khusus untuk pasar ranging, penyebab utamanya adalah struktur mikropasar. Saat nggak ada berita heboh, para penyedia likuiditas atau kita sebut aja market makers, mereka jadi lebih hati-hati. Mereka nggak mau ambil resiko gede. Dan tindakan kolektif mereka inilah yang akhirnya nahan harga di rentang yang sempit. Biar lebih kebayang, coba deh buang dulu pikiran kalau pasar itu satu lautan likuiditas di mana semua orang setara. Anggap aja pasar itu kayak air terjun. Di paling atas, ada segelintir bank raksasa atau dealer tingkat 1. Merekalah sumber likuiditasnya. Semua pemain lain, ya hedge fund, broker, termasuk kita trader retail, itu cuma nerima aliran likuiditas dari atas. Nah, ini dia inti permainannya. Tujuan utama dealer-dealer besar itu bukan nebak arah pasar loh. Tujuan utama mereka adalah mengelola inventaris. Jadi kalau ada klien jual euro dalam jumlah masif ke mereka, sekarang inventaris euro mereka jadi kebanyakan. Ini sebuah risiko. Buat ngebuang risiko itu, ya mereka harus jual lagi ke dealer lain. Ini persis kayak permainan kentang panas, di mana risiko itu terus-terusan diopel di antara para pemain besar. Jadi, dari sini kita bisa lihat, pasar itu sebenarnya cuma punya dua mode utama. Pasar tren itu terjadi kalau ada informasi baru yang signifikan, sesuatu yang maksa semua orang bergerak ke satu arah yang sama. Sementara pasar ranging, nah ini adalah kondisi standarnya, kondisi normal saat nggak ada berita besar. Aktivitas utamanya ya cuma para dealer ini yang saling lempar kentang panas buat jaga keseimbangan inventaris mereka. Kutipan ini pas banget buat ngerangkum semuanya. Harga itu nggak bergerak gitu aja. Harga itu adalah hasil dari tindakan fisik jual-beli. Jadi, ketika para dealer ini sibuk transaksi satu sama lain buat nyimbangin inventaris mereka, secara kolektif, mereka itu lagi menemukan harga wajar saat nggak ada berita baru. Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang pertanyaan yang jauh lebih penting. Terus, kita harus gimana? Di bagian ini kita akan bahas strateginya, gimana caranya kita bisa beradaptasi dan ya bertahan. Karena ngerti teori aja kan nggak cukup ya. Kita harus bisa menerjemahkan pemahaman ini jadi tindakan nyata di akun trading kita. Kerangkanya simple tapi sangat efektif. Pertama, identifikasi dulu rezimnya. Sebelum kita pencet tombol buy atau sell, tanyain dulu pasar ini lagi tren atau lagi ranging. Kedua, sesuaikan strategi. Jangan pernah maksa strategi tren di pasar yang lagi datar. Mungkin ini waktunya ganti strategi atau pilihan yang lebih bijak, nggak ngapa-ngapain dulu. Ketiga, atur resiko. Ingat, volatilitas rendah itu seringnya adalah ketenangan sebelum badai. Jadi, mungkin kurangi ukuran posisi. Dan yang paling penting, keempat, tunggu katalis. Jangan coba-coba nebak kapan harga akan breakout. Tunggu ada berita atau peristiwa yang benar-benar bisa mecahin keseimbangan pasar saat ini.
Oke, bagian terakhir. Mari kita sama-sama ubah cara pandang kita. Pasar yang lagi ranging itu bukan berarti pasar yang rusak loh. Itu adalah pasar yang justru sedang mencari keseimbangan. Nah, ini dia perubahan mindset yang paling penting. Pasar yang geraknya datar itu bukan pasar yang rusak atau ngebosenin. Justru sebaliknya, ini adalah fase krusial di mana resiko sedang didistribusikan dan likuiditas sedang diakumulasi. Ini adalah fondasi yang lagi dibangun untuk pergerakan besar berikutnya. Analogi paling pas buat kondisi ini tuh kayak per yang lagi ditekan. Makin lama pasar bergerak menyamping, makin banyak energi yang kesimpan di dalamnya. Jadi volatilitas yang rendah itu bukan tanda pasar lagi aman, malah sebaliknya. Itu sinyal kalau ada pergerakan besar yang mungkin udah di depan mata. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Gimana kalau mulai sekarang kita lihat pasar yang sideways itu bukan sebagai masalah yang harus dihindari, tapi justru sebagai sinyal adanya peluang besar di masa depan? Dengan pemahaman ini, pasar yang datar bukan lagi rintangan, tapi justru sebuah peta yang menunjukkan di mana pergerakan besar berikutnya akan dimulai. Terima kasih sudah menyimak.